Titik penjemputan dengan kereta kuda sudah oke. Akhirnya saya langsung ajak kamu untuk latihan dansa dan apa yang terjadi waktu itu ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Kenapa? Pada saat latihan dansa saya ngeliat kamu kaku. Kamu seperti gak ngerti apa yang harus kamu lakukan dan saya bingung harus ngapain waktu itu. Padahal kan treatment dansa ini kamu yang minta. Gue ngeblank saat itu karena tim udah ngupdate terus bahwa Citra udah sampai di tempat. Gue buru-buru pakai kostum. Berapa lama lagi prepare di sana, Bang? Akan segera diupdate. Kurang lebihnya saya kurang tahu. Udah telepon. Iya, siap. Udah cepat teman-teman ya. Iya, kasih. Banyak gimana, banyak? Ki, kalau gue baca sih lu udah 1 tahun ya sama Citra. Kenal di mana sih kalian? Wah, dikenalin sama temen gue. Dikenalin di mana tuh? Itu ceritanya gue lagi main ke rumah temen gue. Terus gue ngeliat Citra. Nah, gue ngeliat cantik banget yang orang. Udah akhirnya gue tanya sama temen gue. Ini siapa? Ini temen gue. Mau coba kenalin dong. Itu tuh akhirnya dikenalin. Pas dikenalin di situ, ya gue ngobrol-ngobrol lah sama dia. Ya. Ngobrol sama dia tentang terus curhat-curhatan juga ceritanya. Ya udah habis dari situ gue curhat-curhatan lah sama dia tentang cowoknya dia, terus tentang gue. Oh, jadi waktu kenal tuh Citra masih punya cowok? Masih punya cowok. Lu punya pasangan juga? Gue udah enggak, gue udah single. Lu udah single? Terus berapa lama kalian PDKT? Ya hampir 6 bulan lah. Hampir 6 bulan itu nunggu Citra bubar dulu sama pasangannya gitu? Iya, bubar dulu sama pasangannya. Terus 6 bulan, jadian. Akhirnya apa yang bikin lu yakin? Kalau lu mau ngelamar Citra nih sekarang? Dia itu bisa ngerubah gue, man. Yang darinya hancur. Hancurnya tuh kayak gimana sih maksudnya? Gue jarang sholat. Gue sering layap, sering clubbing juga. Sudah gue ketemu sama dia ya gue dikasih lihat lah sama dia. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Mendengar cerita dari kamu, saya excited banget. Karena saya lihat ada kesungguhan dan niat yang sangat besar dari dalam diri kamu. Apalagi kamu cerita sama saya, kalau Citra ini punya peran yang sangat besar dalam kehidupan kamu. Setahun ya kan kalian pacaran, akhirnya lu pengen ngelamar Citra nih, ya kan? Citra, lu bilang Citra ngasih influence positif lah dalam kehidupan lu. Sekarang lu tanya, lu punya referensi tempat atau udah punya treatment nggak kira-kira buat Citra nih lu pengen kayak gimana gitu? Gue sih udah punya konsep ya, Mas. Oh ya? Udah punya konsep, udah punya tempat. Gue semuanya udah gue siapin semua sih. Udah lu siapin? Ya, karena gue pengen kita tuh tahu dia itu emang benar-benar cuma gue doang yang sayang sama dia. Ya udah, tempat di mana? Gue pengen tahu nih. Mumpung gue hari ini lagi santai, siapa tahu kalau memang nggak terlalu jauh dari sini kita bisa langsung lihat. Boleh kalau emang mau lihat tempatnya di Taman Mini. Iya. Ya udah nggak terlalu jauh, teman-teman juga bisa kok. Saat Rizky bilang sama saya kalau dia udah punya venue, saya langsung mengiyakan dan tanpa pikir panjang, saya langsung ajak Rizky pada hari itu untuk melihat venue tersebut. Mas, ini tempatnya, konsepnya yang gue pengen. Oke, jadi ini Bentuknya- tempat yang lo maksud. Bentuknya itu pengen gue jadi Cinderella di sini. Jadi dia itu Cinderellanya, gue pengen pangerannya. Nanti di tengah-tengah situ gue udah siapin tempat. Oke, ini kalau memang konsepnya lu mau kayak gitu, buat gue ini pas banget ya. Karena kan ini ambience-nya Soalnya tempat itu juga kayak kerajaan gitu. Kayak kalau kita bikin tema Cinderella story gitu atau fairy tale gitu, pas banget gitu. Nah, pasti gue spot yang pengen yang nanti akan jadi tempat lu melamar di mana? Oh, Di sini ada apa mau di belakang? Di belakang, Mas. Oke, kita kesana dulu Iya. ya, kita lihat dulu ya. Begitu kita sampai di venue, kamu menceritakan semua treatment yang kamu inginkan. Jujur, saya senang banget kamu cerita itu sama saya. Kenapa? Itu artinya kamu sudah punya konsep untuk melamar Citra. Nah, ini Mas, spotnya buat gue dansa ntar sama cewek gue di sini. Ini ya? Iya. Istananya.
Oke nih. Iya. Lebih enak di sini ya dibanding depan tadi ya. Iya. Jadi biar gue di sini tengah-tengah. Gue pengen di sini temen gue doang berdua sama dia. Gue pengen nunjukin sama dia kalau emang gue yang romantis. Oke, gue sih suka sama konsepnya ya. Keren. Mas, bentar ya. Ada telepon. Bentar ya. Siap. Teh. Ini baru pelamar, nyiapin semuanya. Dia punya venue, dia punya konsep, ya kan. Kita cuma tinggal ngakomodir keinginannya dia aja. Bagus sih. Dia udah punya bayangan. Nih, dia tuh pengen ngelamar kayak gini loh. Sampai spotnya aja dia yang nentuin. Saking senangnya melihat niat dari Rizky yang dia tunjukkan, saya bilang sama tim, kalau saya kagum sama Rizky. Kebayang kan gimana nanti? Ya. Ki, Ya. udah Ki. Sorry aman? Mas, ganggu ya. Gak apa-apa. Gini Ki, kan konsepnya Cinderella, Hah? itu artinya kita harus cari Gaun. kostum atau gaun buat Citra sama kostum pangeran buat lo gitu. Gue udah punya sih beberapa tempat buat ambil kostumnya. Nanti kalau masalah tempat penyewaan kostum biar langsung koordinasi sama Tessa. Ya. Oke, Ki, Nanti thank you gua banget. kabarin lagi deh. Siap, thank you buat hari ini lo Ki. Ya. Ya, sip. Ini jadi tempatnya di sini Mbak. Oke. Nah, nanti saya biar ke dalam dulu aja ya. Sendiri aja? Iya, sendiri aja ya Mbak. Siap. Ini sih Mbak, mau nanya. Di sini ada penyewaan kostum Cinderella nggak? Oh ada mas, ya. Ada. Oh, bisa di sebelah aja ya. Oh gitu ya. Oke. Ini sih. Oke, nanti aku ambilin dulu bajunya, masnya bisa lihat dulu ya. Oh boleh, bisa dilihat. Oke, sebentar ya bajunya? mas. Iya Mbak. Ya mas, yang seperti ini bukan ya? Ya. Ini Cinderella. Itu Cinderella ya. Dia sama yang kayak gini ya Mbak. Iya betul. Ini yang pertama Cinderella yang pertama. Ini di sini ngembung Mbak. Kok itu nggak ngembung ya? Oh yang nanti kita bisa pakai petticoat namanya mas. Jadi untuk yang biasa untuk bisa megarnya kita ada petticoatnya. Gitu. Untuk model yang lain ada Mbak? Model-model yang lain sih ada untuk Cinderellanya ini ada sih yang terbaru seperti ini ya kan. Tapi bajunya sendiri sedang keluar mas. Di situ ada baju yang gue pengen, tapi gue kurang srek. Tapi pihak pengelola akan mengusahakan apa yang gue pengen, dan gue senang banget di situ. Saya minta kabarnya aja. Mbak. Oke siap. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya sama-sama mas. Di hari eksekusi, saya dan tim sudah berkumpul dan siap, tapi pada saat itu Rizky belum datang. Akhirnya saya coba tanya sama tim mengenai kostum yang akan digunakan oleh Rizky. Teh, kostumnya gimana? Warna biru? Iya. Ini aja. Kenapa harus warna biru? Dia dari kemarin kan dia mintanya pengen yang biru-biru itu. Maksudnya nggak coba warna lain gitu? Nggak tahu dia dari kemarin kan waktu Biru-biru. yang aku sempat temenin dia itu kan dia bilang pengen warna biru gitu. Kemarin sempat datangin beberapa belum dapat. Nah ini dia kemarin ngirim terakhir dapat update ini nih yang warna biru ini. Setelah kami menunggu, akhirnya Rizky datang dengan membawa kostum Cinderella yang akan dipakai oleh Citra. Aduh, sorry. Coba lihat, ini. Sorry telat. Ini ya? Sorry. Iya. Tadi gue ngambil gaun dulu. Oh. Ini buat cewek gue. Sama gambar. Udah, aman? Aman berarti nggak ada yang kurang ya? Tinggal kita briefing aja ya. Maksudnya nanti pembagian tim yang jemput Citra siapa, yang berangkat ke venue siapa. Oke? Oke, berarti kita briefing aja teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Jarang-jarang yang melamar perempuan jam segini. Terima kasih udah bangun pagi.
Gimana treatmentnya Mbak Tessa? Jelaskan. Oh, pelamar kita siapa namanya? Matri. Mbak Rizky, oke silakan. Kenalin, nama saya Lucky Rizky, panggil aja saya Rizky. Nama pasangan saya Citra. Jadi eksekusi untuk melamar ini Jangan nangis dulu, tenang. Saat produser minta untuk menjelaskan treatment pelamaran, gue grogi banget. Di situ gue belum pernah ngomong depan banyak orang. Gue lakuin, gue coba semuanya, gue jelasin di situ semua.